Amen. Hai guys, jumpa lagi di channel Ruka. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Oh iya teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Pada video kali ini, Ruka akan mengulas film yang berjudul The Exorcist. Film ini diangkat dari novel dan kejadian nyata yang mengisahkan tentang Regan McNeil, seorang gadis berumur 12 tahun yang tiba-tiba mengalami gejala aneh. Ibunya Chris McNeil menduga bahwa itu hanya efek trauma dari perceraian dengan suaminya. Seiring berjalannya waktu, perilaku Regan semakin aneh dan menjadi-jadi. Wajah Regan berubah menjadi pucat dan seringkali suaranya berubah. Untuk cerita selengkapnya, simak terus videonya sampai habis ya. Di awal film, diperlihatkan orang-orang yang melakukan penggalian di daerah perbukitan untuk menemukan makam kuno di kawasan gurun pasir. Di tengah kesibukan, seorang anak berlarian ke arah lelaki tua, dan dia memberitahukan bahwa seseorang telah menemukan potongan kecil di dasar makam. Kakek tua itu langsung menuju ke lokasi dan melihatnya. Kemudian dia mengambil sesuatu di dalam lubang dan menemukan sebuah benda. Keesokan harinya, si kakek tua tadi terlihat menuju ke suatu tempat. Di perjalanan dia melamun dan hampir saja ditabrak kereta kuda. Si kakek terus berjalan melewati reruntuhan bangunan dan dia merasa ada yang aneh di sekitar tempat tersebut. Scene beralih ke sebuah daerah yang bernama Georgetown. Di sebuah rumah, seorang wanita yang sibuk menulis dikagetkan dengan suara dari loteng rumahnya. Dia ke kamar putrinya dan melihat jendela kamar terbuka. Di pagi hari, dia meminta asistennya untuk memasang perangkap tikus di loteng, karena dia merasa suara yang didengarnya semalam di loteng berasal dari tikus. Di suatu tempat, terlihat sebuah keramaian yang ternyata itu adalah syuting film. Si wanita keluar dari ruangan dan memanggil seorang pria bernama Burke, serta wanita ini bernama Chris McNeil. Ia berprofesi sebagai artis dan sedang syuting di lokasi itu. Dari kejauhan, seorang lelaki mengamatinya. Selesai syuting, McNeil menuju mobilnya. Dia menyerahkan tasnya dan mengatakan kepada sopir kalau dia ingin berjalan kaki ke rumah. Di perjalanan menuju rumah, McNeil melihat lelaki yang ia lihat di lokasi syuting tadi sedang berbincang-bincang dengan seseorang. McNeil terus berjalan dan sampai di rumah. Dia berbincang-bincang dengan asisten dan putrinya muncul memanggil. Si anak menceritakan aktivitasnya kepada sang ibu, dan gadis ini bernama Regan. Ia meminta kepada ibunya untuk pergi berkuda. Scene beralih ke seorang laki-laki di stasiun kereta api. Lelaki itu bernama Dimi. Dia pergi mengunjungi ibunya yang sedang sakit. Di kamar Dimi terlihat beberapa foto dirinya serta foto McNeil dan Regan. Dimi pulang dengan maksud menjemput ibunya dan meminta tinggal bersama, tapi sang ibu menolak karena tidak mau tinggal di tempat lain. Selanjutnya, Regan sedang asik bermain sendirian. Tiba-tiba, McNeil melihat sebuah permainan yang ditemukan Regan di lemari. Regan menunjukkan permainan itu kepada sang ibu. Di saat sang ibu memegang permainan, benda itu bergerak sendiri. Regan memberitahukan kepada sang ibu kalau permainan itu ia panggil Kapten Hody, dan Kapten Hody tidak mau bermain dengan ibunya. Karena sudah malam, Regan ke kamarnya untuk tidur. Sebelum tidur, dia membicarakan tentang perayaan ulang tahunnya. Keesokan harinya, McNeil menelpon mantan suaminya. Dia merasa kecewa dikarenakan suaminya tidak menelpon di hari ulang tahun sang putri. Tanpa disadari, sang anak mendengar pembicaraan dan membuatnya kecewa. Di tengah lelapnya tidur, McNeil terbangun karena telepon di kamarnya berbunyi.
dan ia terkejut melihat putrinya yang tertidur di sebelahnya. Regan berkata bahwa tidak bisa tidur di kamarnya karena tempat tidurnya bergoyang. Karena ucapan putrinya itu, akhirnya McNeil keluar kamar. Dia kembali mendengar suara dari loteng. Karena penasaran, dia pergi memeriksanya dan dia tidak menemukan apa-apa. Keesokan harinya, Regan dibawa ibunya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Karena semenjak kejadian semalam, sikap dan tingkah laku Regan terasa aneh. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter menduga kalau Regan mengalami gangguan pada saraf otak, sehingga penyebab penyakitnya sulit diketahui dan dapat juga memicu depresi. Dokter berasumsi penyebabnya mungkin salah satunya adalah perceraian McNeil dan suaminya. Dokter menceritakan semua kejadian saat pemeriksaan Regan kepada McNeil. Dia menyela kalau sikap putrinya tidak seperti yang dikatakan dokter tersebut. Di tempat lain, terlihat Dimi yang tergesa-gesa ke rumah sakit karena ibunya dirawat di sana. Di luar ruangan, Dimi melihat keadaan ruangan banyak hal aneh yang ia lihat. Ia menuju ke tempat ibunya dan meyakinkan kalau dia akan membawa ibunya keluar dari ruangan itu. Dimi terlihat frustasi karena tidak dapat memindahkan ibunya karena keterbatasan biaya. Scene beralih ke McNeil. Di rumah McNeil sedang berlangsung sebuah pesta. Mereka menikmatinya dengan cara mereka masing-masing. Di sana, McNeil berbincang dengan seseorang dan dia menanyakan tentang Dimi. Di pesta itu terjadi sedikit keributan karena ulah Burke. Selanjutnya, McNeil memeriksa putrinya di kamar yang sudah tertidur. Dia kembali ke acara pesta dan membawa Burke keluar dari rumahnya. Pesta terus berlanjut dengan meriah. Tiba-tiba saja, Regan turun dan melihat mereka dengan tatapan kosongnya sambil berkata, McNeil bergegas membawa Regan dan memandikannya. Regan tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Sang ibu memberi penjelasan dan menyuruh Regan tidur. Di saat McNeil turun memeriksa keadaan rumah, dia dikagetkan dengan teriakan Regan dan berlari menuju kamar Regan. Dia melihat hal yang tak lazim dan langsung menyelamatkan putrinya. Di tempat lain, sahabat Dimi datang ke apartemennya. Di sana, Dimi terlihat masih menyalahkan dirinya atas kepergian ibunya. Di dalam tidurnya, Dimi bermimpi bertemu ibunya. Di saat kalung Dimi terjatuh, Regan merespon dan histeris di rumah sakit. McNeil masih mendengarkan penjelasan yang sama dari dokter. Kalau Regan mengalami gangguan otak yang menyebabkan halusinasi yang didahului dengan kejang-kejang. McNeil belum puas dengan penjelasan dokter. Dia terus menanyakan penyebab berubahnya sikap putrinya dan juga penyebab ranjang yang bergoyang. Tapi jawaban dokter masih tetap sama. Di ruang perawatan, dokter masih melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Regan. McNeil memantau dari balik kaca ruangan itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bagian otak Regan tidak ditemukan kerusakan apapun. Selanjutnya, di saat kedua dokter masih juga berbincang-bincang, perawat datang memberitahu kalau McNeil menelpon. Akhirnya, dokter pun datang. Sharon membawa dokter ke kamarnya Regan. Ketika pintu kamar Regan dibuka, dokter terkejut melihat pemandangan yang terjadi, karena yang ia lihat adalah kejadian di luar nalar manusia. Di saat dokter mendekat, kejadian tak terduga pun terus terjadi. Regan sepertinya dirasuki roh jahat. Roh itu berhasil mengambil alih tubuh Regan. Melihat keadaan putrinya, McNeil sangat frustasi. Sharon membawa McNeil keluar kamar dan menenangkannya. Di kamar Regan, dokter menyuntikkan obat penenang pada Regan.
McNeil meminta penjelasan dari dokter tentang kejadian yang dialami putrinya. Dia sangat emosi ketika dia kembali bertanya penyakit anaknya. Dokter masih menjawab dengan penjelasan yang sama. Keesokan harinya, Regan kembali menjalani pemeriksaan dan hasilnya masih tetap normal. Itu membuat McNeil semakin frustasi. Dokter menyarankan untuk membawa putrinya ke psikiater. Di perjalanan menuju rumah, McNeil tidak menghiraukan kejadian yang ada di depannya. Dia terus melaju menuju rumah. Di rumah McNeil, lampu terlihat berkedip-kedip. Dia langsung menuju ke kamar anaknya. Ketika turun, dia melihat Sharon dan memarahinya karena meninggalkan Regan sendirian di rumah dengan kondisi jendela terbuka. Sharon menjelaskan kalau Regan dijaga oleh Burke. Seseorang lelaki datang memberitahu bahwa Burke tewas karena terjatuh dari tangga. McNeil menangis dan tiba-tiba saja tatapan kosong dan wajah yang pucat terlihat pada Regan yang diperiksa psikiater. Regan dihipnotis dan tiba-tiba foto Regan terjatuh. Langsung saja wajah dan suara Regan berubah. Setelah itu dia menyerang dokter tersebut. Regan kembali dibawa ke rumah sakit. Kali ini dia ditangani banyak dokter. Dia diletakkan di ruangan khusus dengan posisi tangan dan kaki terikat. Di saat perbincangan dengan para dokter, salah seorang mengatakan kalau Regan kerasukan roh dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. McNeil tidak ingin putrinya dirawat di sana. Dia mengatakan kalau dokter hanya berbicara omong kosong tentang putrinya. Selanjutnya, dokter menyarankan McNeil menemui pastor untuk melakukan ritual khusus untuk mengusir roh jahat yang berada di tubuh Regan. McNeil kembali membawa putrinya pulang ke rumah. Di sisi lain, seorang polisi terus mencari tahu penyebab kematian Burke. Dia melakukan penyelidikan terhadap McNeil dan menjelaskan kondisi mayat Burke saat ditemukan. Setelah polisi pergi dari rumahnya, McNeil terlihat cemas dan ketakutan. Suasana pun berubah ketika putrinya berteriak. Dia bergegas menuju kamar putrinya. Ketika pintu kamar dibuka, sesuatu kejadian mengerikan terjadi. Ketika McNeil ingin menyelamatkan putrinya yang lagi kerasukan, McNeil diserang dan dia terlempar. Mendengar keributan itu, asistennya datang untuk membantu. Tiba-tiba saja pintu kamar terkunci. Scene pun berpindah. Dimi, yang ternyata seorang pastor, pergi ke suatu tempat. Di perjalanan, McNeil datang menemuinya. Mereka berbincang-bincang seputar kehidupan mereka. Sebenarnya, tujuan McNeil menemui Dimi untuk menanyakan cara mendapatkan upacara pengusiran roh. McNeil terus meyakinkan Dimi untuk bisa melakukan upacara itu untuk kesembuhan putrinya. Selanjutnya, McNeil membawa Dimi ke rumahnya. Dimi memasuki kamar Regan. Dia melihat kondisi Regan yang sangat memprihatinkan. Regan yang dikuasai roh mengajaknya berbincang-bincang. Regan meminta ikatannya dilepas dan dia juga mengatakan kalau dirinya bukan Regan. Roh yang merasuki Regan mengatakan tentang ibu Dimi yang sudah meninggal. Di saat Dimi mendekat, tiba-tiba Dimi meminta maaf kepada McNeil karena dia merasa telah memperburuk keadaan Regan. Dia merasa tidak bisa melakukan ritual pengusiran roh tanpa izin dari gereja. McNeil terlihat emosi kepada Dimi karena dia tidak mempercayai kalau Regan dikuasai oleh roh. Setelah McNeil tenang, Dimi menanyakan ke McNeil tentang kehadiran dan kematian ibunya. Apakah Regan mengetahuinya? McNeil bingung dengan perkataan Dimi dan tidak mendapatkan jawaban.
Dimi pun akhirnya pergi. Selanjutnya, Dimi pergi ke suatu tempat untuk mendengar suara Regan yang dikirim untuk ayahnya di Washington. Suara Regan sungguh berbeda dengan yang dia dengar waktu mengunjungi Regan. Sebelum ke rumah Regan, Dimi mempersiapkan peralatan yang akan dia gunakan. Sesampai di tempat Regan, Dimi memasang alat perekam suara dan dia mulai berdialog dengan roh yang merasuki Regan. Roh itu tidak mau keluar dari tubuh Regan. Akhirnya Dimi mengeluarkan air suci dan menyemprot ke tubuh Regan. Roh yang di tubuh Regan pun menjerit kepanasan. Regan terus berteriak dengan suara yang berubah-ubah. Dimi mendekat dan merekamnya. Dimi turun ke ruangan bawah menemui McNeil. Dia meminta supaya McNeil memberitahu keadaan Regan kepada ayahnya. Akan tetapi McNeil menolak. Dimi terkejut dengan pengakuan McNeil bahwa Burke tewas karena didorong oleh Regan yang kerasukan dari jendela. Selanjutnya, Dimi memutar rekaman suara Regan berulang-ulang. Dia ingin memastikan jenis roh yang merasuki Regan. Di saat Dimi sedang fokus mendengarkan rekaman, dia dikagetkan dengan dering telepon. Ternyata itu adalah asistennya McNeil. Ia memberitahu Dimi secara diam-diam bahwa keadaan Regan semakin memburuk. Keesokan harinya, Dimi pergi ke gereja mengajukan izin untuk melakukan ritual pengusir roh. Pihak gereja menyarankan agar dia didampingi orang yang sudah berpengalaman dalam ritual tersebut. Pihak gereja berdiskusi untuk menentukan orang yang tepat untuk mendampingi Dimi dalam upacara tersebut. Setelah perbincangan yang cukup panjang, pihak gereja memutuskan untuk menghubungi Merin. Merin adalah lelaki tua yang melakukan penggalian makam di awal video tadi. Utusan gereja datang menemui Merin untuk memberikan surat. Selanjutnya, di malam hari Pastor Merin datang ke rumah McNeil. Ternyata Dimi sudah menunggunya di sana. Merin meminta Dimi untuk ke gereja mengambil perlengkapan yang dibutuhkan. Sebelum memulai ritualnya, Merin mengingatkan Dimi supaya menghindari percakapan dan tidak mendengarkan ucapan roh yang merasuki Regan, karena roh itu sombong dan pembohong. Akhirnya Merin dan Dimi menuju ke kamar Regan. Sebelum memasuki kamar, Merin menanyakan beberapa pertanyaan kepada ibunya Regan. Di sana terlihat keadaan Regan sangat memprihatinkan. Merin menyemprotkan air suci kepada Regan sehingga membuat Regan kepanasan. Mereka membaca buku salinan ritual untuk memulai upacara pengusiran roh. Dimi ketakutan dan berhenti membaca ritual itu. Roh yang memasuki Regan terus melakukan perlawanan. Hal yang di luar dugaan pun terjadi. Selanjutnya, Merin meletakkan telapak tangannya di kepala Regan dan membuat Regan muntah. Merin pun membersihkan dengan selendangnya. Sesaat kemudian, hal yang mengerikan terjadi. Roh itu semakin kuat sehingga tali yang mengikat Regan terlepas dan tubuh Regan pun melayang. Merin dan Dimi terus berjuang menyelamatkan Regan, dan akhirnya Dimi berhasil mengikat Regan kembali. Regan terus meronta-ronta dan kekuatan roh yang merasukinya membuat Dimi dan Merin terlempar. Sesuatu sosok muncul di samping Regan. Merin pun kembali melanjutkan ritualnya dan membuat Regan terdiam sesaat, sehingga mereka bisa rehat sejenak. Dimi kembali ke kamar Regan untuk membersihkan wajah Regan. Roh yang di tubuh Regan berbicara kepada Dimi seolah-olah dia ibunya Dimi. Awalnya Dimi tidak mempedulikannya dan terus memeriksa Regan. Dan hasilnya, detak jantung Regan melemah karena tubuhnya terlalu lama dirasuki roh. Dimi sedikit terpengaruh oleh ucapan roh itu, sehingga Merin meminta Dimi untuk keluar dari kamar Regan. Selanjutnya, Merin melanjutkan ritualnya. Dimi pun kembali ke kamar Regan dan melihat Merin sudah tidak bernyawa lagi.
Melihat hal itu, roh yang di tubuh Regan tertawa sehingga membuat Dimi emosi. Dia memukul tubuh Regan dan meminta roh itu memasuki tubuhnya untuk menyelamatkan Regan. Di saat roh itu memasukinya, dia meloncat melalui jendela kamar Regan. Regan tersadar dan memanggil ibunya. Ternyata McNeil datang bersama polisi yang sedang menyelidiki kasus Burke. Polisi dan warga berlarian melihat kejadian itu. Akhir cerita, McNeil memutuskan untuk membawa Regan pergi dari rumah itu. Syukurnya Regan tidak mengingat semua kejadian yang dia alami. Sebelum pergi, mereka berpamitan dengan Pastor Dyer, sahabat baik Pastor Dimi. Terima kasih sudah menonton. Sampai di sini dulu pembahasan film ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.